Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayat sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru kita bersama, beliau yang mulia Kiai Haji Ahmad Yani SPDI, yang sangat saya hormati dan juga sangat saya ta'zimi. Wa matta'ana Allahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatih. Beliau yang mulia Kiai Haji Nurkholis, dan juga tidak lupa beliau Kiai Wahib dan juga Kiai Husaini, dan seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, terjugan tak kalib ketua ibu muslimat yaitu Ibu Hajjah Jamilah, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Sungai Nau, yaitu Bapak Rajali, dan juga hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Kubu Padi yaitu Bapak Haji Usman, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat tanpa terkecuali. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita waktu untuk hadir ke majelis ilmu dalam rangka milad atau ulang tahun Permata Istiqomah yang ke-9. Mudah-mudahan oleh Allah Permata Istiqomah dijadikan kelompok yang betul-betul istiqomah beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan dibawa ke alam yang terang benderang, ay min zulumatil jahli, dari petengah putuh akibat kata rang ilmu, sehingga dengan ilmu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara baik dan buruk. Dan kelak di hari kiamat, siapakah orang yang selamat? Salah satunya adalah orang yang mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pada kesempatan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, pada saat itu kitalah orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nika Madura beda melajuna campur nggih. Berarti bahasanya campur gak apa-apa ya. Jadi nanti saya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Melayu. Madura sesiba, Melayu sesiba ya. Katanya suruh campur. Baksa saya baedang puki. Ndak mau diberi satu kil sampean. Kil satu kil Madura, satu kil Melaju.
Kebetulan saya ini bukan Madura, bukan Melayu, saya asli Arab. Makanya ganteng seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, muslimat. Muslimat itu kata dasarnya muslim. Muslim itu orang yang mempunyai agama Islam. Ma maknal Islam? Apa yang dinamakan Islam? Islam itu ada dua versi kata ulama. Ada yang menyatakan al-islamu minat taslim, ada yang menyatakan al-islamu minal istislam. Islam itu agama. Apa artinya Islam? Ada yang menyatakan Islam ka dintoh artena taslim. Apa taslim? Taslim itu berpasrah diri kepada Allah. Kalau harus jujur, kula ben sampeyan ni kayak Surabaya aslinya tak ende. Iki napa nggih? Kalau ada pilihan boleh solat boleh tidak, kira-kira solat apa tidak? Jujur, Bu. Kalau ada pilihan solat iya gak solat iya, solat apa tidak kira-kira? Hah? Tak solat. Tadi Kak, kalau sampean boleh memilih solat gak apa-apa, gak solat gak apa-apa, pilih yang mana? Pilih solat apa gak solat? Tak solat. Bukti nah, terawihan mun tak lekas, tak paju. Iki dah bangki. Macam-macam lah, coba apa kan toh. Deki bulan Ramadan lepas ngadak lagu Mekkaan. Sorat tak ngadak buntengaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Ibu di ngucap billahi ku malam tak boleh kiai ku. Kenapa? Lanjang geluh. Lanjang gel. Angki Bu, mangkana mengkeng bah bede belian tak bojong asli bekisene ku mek tak bojong Kak. Geng bolan kula ben sampian itu hukum Islam namanya hukum taklif. Ma makna taklif? Taklif itu memaksa. Mukallaf, orang yang dipaksa. Mau tidak mau harus tetap sholat, gelem tak gelem pakun kau tu apa? Apa sah? Ya mun ibadah senyaman nengki. Ibadah tu kan macam-macam. Ada ibadah yang waktunya cuma sebentar. Namanya sholat. Sholat itu kita kalau dalam keadaan tenang 5 menit. Montempon akhir, semenit mari benduang. Bu, ada kemarin saya lihat videonya ini. Tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Amin. Malaikat datanya, itu oleh sore kayak itu. Malaikat situ nyambit tapok kaki kecedak aja mari. Ada ibadah yang agak panjang sedikit. Apa itu? Puasa Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari munculnya fajar sampai cumpetnya matahari. Apa Bu? Hah? Apa? Dia kan pada mencumpet ya. Yang penting ngerti sampean. Dari umbarnya fajar sampai cumpetnya matahari. Nah, jadi ibadah seharian, sehari tak boleh makan. Tapi ibadah ini kesajian lanceng, semakin waktunya semakin panjang, caranya semakin dipermudah. Sholat itu sebentar, karena sebentar maka ketat. Makan nggak boleh, terus minum, tidur nggak boleh. Puasa itu 1 hari, maka caranya lebih mudah lagi. Makan nggak boleh, minum nggak boleh, tidur boleh. Ada ibadah yang lebih panjang lagi, apa? Bahkan ibadah ini tidak cukup dilakukan 1 orang. Kalau sholat 1 orang bisa. Puasa 1 orang. Ada ibadah yang harus dilakukan 2 orang. Ada. Apa namanya? Pernikahan. Pernikahan itu kalau ubi ketibi tak bisa. Ibadah remah. Lagi yang kuya putol bola. Cak gila tak tahu kakek. Pernikahan itu 2 orang. Ada laki-laki, ada perempuan. Waktunya panjang, lama, mulai dari dunia sampai akhirat. Makanya di dalam pernikahan itu caranya lebih mudah lagi.
Di dalam perkawinan makan boleh, tidur boleh, berlari boleh. Kita ke pasar oleh. Selake kita ke pasar oleh. Mun bajang tak oleh sambil berkak ke pasar itu enggak boleh. Kalau puasa kita makan enggak boleh. Ibadah yang namanya perkawinan dak remak oleh. Bahkan ing nekung reng laki kasih bini. Laki-laki memegang tangan istrinya dapat pahala. Tasaqatat dunubuhuma min baini khilalihima. Kalau ada laki-laki memegang tangan istrinya, yang penting istrinya tibi gitu. Cak pada kelihatan tempat geding reng lain. Nekuk tanang orang kita tanya aki ta kelero iku. Cak dengan bini yang tibi ko harus saya tekuk lempo kan lain searah sandal. Nekuk tanang saos suami memegang tangan istri, tasaqatat dunubuhuma min baini khilalihima. Dosanya berguguran sebagaimana air gugur dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Keng selake nekuk tanang ngasubini. Makanya banyak di Pontianak itu siantan suami memegang tangan istrinya. Ditanyakan sama tetangga, "Lu kok dipegang tangannya biar dosanya gugur?" Benih, Kak. Hari monitor aki ada keren PC sabulan curek. Makanya ibadah ini harus 2 orang. Karena waktunya lama maka caranya lebih bebas. Tapi ada tata krama canggih furuh. Mun saya ke bini nekuk tangan saus kencerna banyak tu sana ke. Kalau ada perempuan ibu-ibu muslimat mencium suami duluan asal suaminya sendiri cek pelopot buki. Itu seperti mencium hajar aswad pahalanya. Maka sampean mulai di kantor sehari balake deki. Dia maka ke kada. Mulai temu tekuk cek dekuk paseken. Nawaitu nyium hajar aswad lillahi ta'ala. Pantot sorotot bi. Mun tak teke asar cak ambuaki. Apa na boleh balake ngelakar la celeng polos asli cak aswad aja. Nah, ini ibadah. Tetapi ini ibadah bukan ibadah kecil keluarga. Makanya meskipun caranya agak bebas tapi pelaksanaannya berat. Buktena banyak reng bini gagal dalam membina rumah tangga, banyak reng bini masuk neraka. Mohon maaf ibu-ibu muslimat gak usah tersinggung. Ketika Rasulullah melihat isi neraka paling banyak perempuan, itu kata ulama tidak menutup kemungkinan bahwa surga isinya yang paling banyak juga perempuan. Karena Nabi Allah akhir zaman itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Akhir zaman nih kebanyakan reng bini ben reng laki. WHO sekarang sudah mencatat bahwa di dunia laki-laki dan perempuan itu sudah 1:6. Tidak sekian ngareng laki abini 6 kapi baru cukup. Mun bini ning situng banyak lebih naga. Lu lebih banyak perempuan. Coba sekarang tetangga kita yang punya anak, lebih banyak mana antara anak yang cowok dengan yang cewek? Banyak cewek. Salah ada iya sih banyak mateka ada orang laki. Coba tanyakan sama Pak Kades. Di desa Sungai Enau ini lebih banyak mana antara perempuan yang mati dengan laki-laki yang mati duluan? Pasti lebih banyak laki-laki. Betul? Kenapa kok demikian? Yang pertama kata WHO ini, perempuan itu mengalami masa menstruasi, haid. Dengan darah haid itulah racun tubuh selama 1 bulan dikumpulkan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki dan perempuan itu lebih sering laki-laki sakit-sakitan, getegean, ngimengian. Kayak buk, celing buk ikut beri selempo buk, teku kemana beri selempo. Saya baca bagi sedekut mik kepak kia. Ini ada saya kepak, saya koros kalau kena orang ngatok buk. No lempo, tak pada saja mah. Yang kedua, kenapa kok lebih banyak laki-laki mati duluan? Yang pertama, perempuan mengalami masa menstruasi, laki-laki tidak. Yang kedua, perempuan kalau punya masalah langsung dikeluarkan. Pegel ki laku, kikir ki laku. Gini bang ki? Pegel mangken, pereng besa mangken. Apa mau macam macam mereka? Reng laki beda, laki-laki itu pegel ki laku, tahan sampai lemah-lem tak cak ngucak. Thank you kak. Lemah-lem tak beres, tempung boleh bi aja. Makanya banyak bulus obung dia. Apa? Ya sekejap tempung. Thank you kak. Padahal laki-laki itu kalau punya masalah lebih suka tidak berbicara. Makanya banyak saraf laki-laki terganggu. Gara-gara saraf itulah kolesterol, asam urat, darah tinggi, kencing manis, kencing pakak, kencing celok, kencing ngac. Ongguan buk. Orang laki abu pegel kita laku tahan sampai lemah-lem tak cangucak. Lemah-lem kita mari tempung boleh. Allah bulus kapi bulu na dia. Bulu nah. Oh buung.
Sopo dah kak, tepak ke bulu na tu kan. Ya bulu na cetak, kan bulu kiri deh buk. Kik laku lah sosa, lemah lem sosa, seng mah lemah araka bah melkot di temor deh. Lagi buk, iraka boleh bah napang, bang napang bah kero, bah tak ninglik boleh. Allah, tak ngua bini rakora boy kan. Ya sana misal tak tu mana gentang. Iko. Terus yang pertama banyak laki-laki mati duluan. Yang pertama karena laki-laki itu kenapa? Tidak mengalami masa menstruasi. Yang kedua, laki-laki itu kalau punya masalah ditahan. Ditahan buk, munriah macam-macam. Makanya tak ninglajen ni kak. Mun dikikir lagi di ngaki boy. Lebih aman sembian. Mungkin ngelajen ni haram maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang. Tak kira menang cak selaki tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali. Cak selaki HP na hilang, dia mah HP le. Lagi mbik kaki ngisi. Anya jok kaki kak. Cak la karo HP le katanya aki kareng bini keren narap. Kak engko je keneng ni dapur HP na kan kaki tibi seneku. Cak la karo HP mun sertibi keng tak melak bikin nama tanah kaki dia. Engko je tekku kak kelakuan kita mari. Jadi marah kora di membawa kembali masih kering kesan atana ki engko anan ki engko cak dengan HP elang ki engko tibi nyare. Mun sertibi keng tak melak reng bini dapur je kak kalau kada juga berkat mur mur pelanceng depak kapun tanah keng tak mikir bikin nama tanah aja. Cak agak kaki saya jangkau deh buk. Minta tutup dus tempat kering bini apa dina dia. Cang si bini, cak onceng kia bahaya aja. Si onceng ibu muslimat ya bu. Bu, saya nyatakan perempuan banyak berbicara itu justru menunjukkan positif di dalam efek. Kenapa kok demikian? Gara-gara sampian banyak kandeh. Mpian tak itu penyakit. Takut maki corona mun kaki bu. Sering bini je mun kedungo cak agak. Apa nak boleh benureng? Maki ben pos sapu akan de. Ben pos sapurnya akan de. Saya laki keluar dem maka. Ntar coba dak rolek. Engkau je batnya kelakal ku tak koja anu. Sering jompes seru kita ibu ajar. Saya laki mangkat si bini ngalak pos sapu maki ketipi akan de lopo colo. Bikok lagi bele lambat cak pangkem pangambil tangan kata tangkeng kau pelan ni bini tadi ngaki. Melak mata nemu setenya. Cak gelak kaki bu. Aramun dan tek selake mun ngocak kaki. Cuma kita adakan di ben pos sapu dah. Tapi justru gara-gara ring bini banyak kan de pikir na ring bini ni kasai. Pak berusaha deh kak. Ada apa-apa. Teku pak. Ikma beda seros-koros. Bok de bok kapi. Ada apa? Pegel keluar. Pegel keluar. Pegel. Sementara nikah. Tahan. Jadi ya pak kipak deh. Hahaha itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya sampean cak ambu aki akan deje cak ambu aki. Sampai dekik latihan. Bagi ke TV doreng lah akan de latihan bu. Insyaallah 2 hari bayi teti. Loh, beneran. Ku lebih sampean nikah mun nikah kikir kak mun laban bahaya kak. Sepertama, tak kira menang. Tak kira menang. Cak mun ngaca dek makna sekali dia. Dia tambu sekali. Terus ini apa? Sing kaki. Eko. Ya selaki kalau ngucap sekejap, tu lo jus. Ungguan. Muni laban di sembian ke, di cak perlu melarat sembian. Ungguan dia. Hari kikir, habis sembian di laban. Mesti ke dia perlu. Muntak ngelai kalian cak keluar. Makanya cara menghadapi perempuan itu satu. Dak remah, dah torot. Ring bini ni kan, mun gadung kikir cak berdebi radio rosak kak. Mending radio rosak. Radio ni mun gadung rosak, pati tak mati kak. Pakai ni, jangan kak aja. Cok juga aja le, todus tatang kita. Torot kedeng todus si mata aja. Haramnya gila kaki tulat. Hah? Oh ada yang nggak ngerti. Bahasa Indonesia tulat apa kak? Hah? Apa? Dulat. Kalau pai saya campur buk. Jadi kalau perempuan itu marah kata Sidina Umar satu caranya, jangan dilawan, jangan dilajani. Ya, jangan dilajani. Kalau Pakun tak ngerti. Lu padahal bahasa Indonesia tadi dia. Pernah sampean beniring Indonesia pula.
Kalau dilajani nanti malam tidungnya melekut. Saya ulang. Jadi perempuan kalau marah itu satu, didengarkan. Jadi kalau dia marah, dengarkan saja. Tidak usah dilawan. Kenapa? Karena kalau dilawan, yang pertama, tak kira menang. Tidak akan menang laki-laki melawan perempuan. Yang nomor dua, nanti malam itu tidurnya harus berpisah. Muna bolong, tak kira gelem. Makanya, saya di rumah, Bu. Kalau istri saya marah, saya diam saja. Kenapa? Sengaja, nanti malam kalau butuh, saya tidak susah-susah. Tinggal tanya, anak ngidele. Gian apa kak? Mun anak ngide, ya kacau nggak ngiding. Harap pemiak gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biasa kalau ibu-ibu ini dia. Nanti di akhir saya kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Jadi kalau acara muslimat selama di Kuburaya, Pontianak, kalau acaranya ibu muslimat saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Sampai nanti bertanya, saya kalau bisa akan jawab. Gak bisa tidak akan saya jawab. Ya memang tak bisa, Bu. Makanya barangkali punya unek-unek dari kemarin waktu ngaji. Kalau ibu muslimat kan sudah ngaji tiap minggu. Ada hal yang mungkin tidak ditanyakan dari kemarin, nanti bisa ditanyakan di akhir pertemuan kita. Nanti saya kasih waktu, sampean dipersilakan untuk bertanya. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tidak tahu, PR buat saya. Nanti saya jawab beberapa hari kemudian. Caranya, sampean ke rumah saya. Jadi kalau sampean masih belum menikah, langsung saya nikahi. Karena berarti mundaya. Wis, yang pertama, kenapa lebih banyak laki-laki mati duluan? Yang pertama, laki-laki tidak mengalami masa menstruasi. Yang kedua, kenapa kok banyak laki-laki mati duluan? Laki-laki lebih banyak saraf terganggu karena ketika punya masalah ditahan. Yang nomor tiga, kenapa banyak laki-laki mati duluan? Sengaja oleh Allah laki-laki dimatikan lebih awal dari seorang perempuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kenapa? Anak ni kamelas mun etingkel embu, tapi tak melas mun etingkel ba. Jadi anak itu lebih sengsara kalau ditinggal mati ibu. Tapi tidak begitu, ngapain ini boleh. Kalau ditinggal mati ayah, itu jadi yatim. Tapi justru jadi yatim itu tidak begitu, tidak begitu melas. Apa melas bahasa Indonesia, Kak? Hah? Sengsara. Jadi tidak begitu sengsara. Paham kan? Oleh karena itu, katanya sengsara. Tapi saya tidak tahu kalau seperti ini. Siapa itu? Apa kau ini berisik kamu? Diam. Lanjut. Lanjut bukan lanjut ya. Lah kenapa? Gini. Mun embu semate, nggih. Anak kalau ibu yang mati, anak itu akan menjadi yatim. Namanya yatim itu justru mendapat bantuan kalau yatim. Yang pertama. Yang kedua, ibu tidak akan meninggalkan anak sendirian dalam keadaan sengsara. Tadi kata bapak ini. Jadi kalau bapak yang mati, anak tidak begitu sengsara. Kalau ibu yang mati, sengsara. Ya ibu kawin lagi juga, kenapa? Banyak juga janda-janda kawin lagi. Kalau ada janda yang belum kawin, saya siap jadi suaminya ibu janda. Sepenting cek tua. Meromor segami dia. Menjek tua ada sepuluh tak edi lihat gendungan. Pon, senikah. Kalau ibu yang hidup, kalau ada orang yang mau menikahi ibu ini, ibu pasti bilang gini, sampian mas kalau mau menikah dengan saya, satu syaratnya, kau harus siap merawat anak saya sebagaimana sampian merawat anak sampian sendiri. Itu ibu, hebatnya ibu di situ. Suaminya sudah mati, ada orang yang mau menikahi, yang dikedepankan anak. Kalau laki-laki lebih mementingkan enak daripada anak. Harga kakek tepan iki ya. Satu-satu Bu ya. Satu-satu. Kalau
Kalau laki-laki betul, bukan anak tapi enak. Perempuan, suami sudah mati, ada orang yang mau menikahi yang dikedepankan anak. Kalau sampian mau mengakui anak ini sebagai anak sampian, merawat anak ini sebagai anaknya sampian sendiri, saya siap menikahi. Kalau tidak, sapora tak lak selai. Thank you, Bu. Hebat gak hebat perempuan itu? Itu hebatnya perempuan. Suami sudah mati, ada orang yang mau menikahi, anak menjadi prioritas utama. Reng laki, napa boleh si bini mati, tak bini boleh. Si bini odi, tak bisa bini boleh. Jangan berkupak dekia bini ungguan dia. Ngakopak. Kalau laki-laki istri masih hidup, kalau bisa nikah lah. Lah untungnya, untuk Sungai Enau itu kan laki-laki kelompok takwa. Entah kok kasih tua. Kalau saya tawakal, takut kasih tua geng maburu akal. Pola bersenda Hana mongguan. Ti nama kita bateratin kon lebok semua polem podi dede. Apa? Betul. Tang nomor sempen mana? 08230 2641 nampak semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Bis, kita kembali kepada pokok permasalahan awal. Jadi Islam itu ada yang menyatakan dari taslim. Ma makna taslim? Taslim itu pasrah kepada Allah Subhanahu. Ada yang menyatakan Islam itu dari istislam. Ma makna istislam? Istislam itu adalah mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu. Artinya apa? Siapa saja yang mempunyai agama, nama agamanya Islam, maka orang itu akan selamat bukan cuma di dunia, sampai di akhirat akan menjadi orang selamat di hadapan Allah. Amin. Allahumma. Makanya yang kita baca setelah sholat maghrib, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Allah itu namanya assalam. Makanya orang yang bernama Abdus Salam adalah hambanya Allah, yang Allah itu mempunyai nama assalam. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, wahai Tuhan hidupkanlah kami bisalam, dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga Darussalam, tempat keselamatan. Surga, Bu, mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin. Surga itu tidak bisa diceritakan sebagaimana keindahannya. Yang jelas dulu ada lagu seperti ini. Sungai madu dan susu, tilam sutra berbulu itu. Agak bulan berbulu ya. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Binin siapa je kak? Macam aki Quran cenggeng pandai lagu asik kak. Nanti ultah yang ke-10 Permata Istiqomah ngunceng orkes. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Itu surga. Keindahan surga itu tidak bisa difikirkan oleh akal sehat manusia, karena itu sudah bukan alam dunia lagi. Ada sungai, ada. Paret itu di surga ada. Ada paret susu, itu susu semua yang mengalir. Ada paret madu, itu madu semua. Ada namanya paret sungai murni, tidak madu, tidak susu. Rasanya berbeda-beda. Satu kali minum tidak akan pernah haus selamanya. Pohon-pohon di surga tidak sama dengan yang ada di desa Sungai Enau ini. Tidak sama. Kalau di Sungai Enau, pohon-pohon itu bungkanya di bawah, kuncuknya di atas. Batangnya di bawah, ujungnya di atas. Seperti bungkanya nyiur, batang kelapa, pungkana ibebe koncongnya
Pau. Mangga Bu, nggih. Pung kana ibebe koncong ya. Di surga kata ulama itu nyungsang. Nyungsang ini bahasa Cina. Nyungsang cing lung tang ping ang itu nyo. Mending nyungsang. Kebalikannya, kalau di surga itu pung kana yatas koncong ibebe ni kak pungkan surga. Jadi nyaman ngalak sampai anta usah naik. Makanya mun bade panapa pungkan yatas koncong ibebe itulah surga. Wahahaha ada sampean. Nanti di surga. Hahaha. Mudah-mudahan Allahumma adkhilnal jannata darussalam. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma. Lah jadi muslim, saya ulangi lagi. Muslim adalah orang yang beragama Islam. Dari mana Islam itu? Ada yang mengatakan dari taslim, taslim itu pasrah. Ada yang menyatakan dari istislam, mengharap selamat. Kita yang sudah beragama Islam berarti kita sudah taslim, kita pasrah terhadap perintah Allah. Yang kedua, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Nah, ini asal kata muslim. Muslimun itu orang Islam laki-laki. Kalau muslimatun, satu Islam perempuan atau perempuan Islam. Kalau dikasih alif dan ta itu namanya menjadi jamak taksir. Jadi muslimatun, perempuan-perempuan yang beragama Islam atau perempuan-perempuan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean ketika sudah masuk dalam kategori muslimat permata istiqomah, maka ibu-ibu muslimat inilah akan menjadi orang-orang yang diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oleh karena itu ibu-ibu yang hadir jangan memisahkan diri dari kelompok. Karena kalau sudah sampean satu kelompok permata istiqomah, satu saja nanti masuk surga, yang lain masuk surga semua. Amin Allahumma. Makanya Allah dawuh dalam Al-Qur'an, "Usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Semua nanti akan masuk surga dengan keadaan berbondong-bondong, dengan keadaan digiring bersama-sama. Semuanya akan dipanggil masuk surga dengan kelompok-kelompok. Beni masuk tungetung, tapi masuk surga areng bareng. Jadi sekarang yang hadir ini satu saja masuk surga, semuanya akan masuk surga. Amin Allahumma. Maka namun sampian kudaku masuk surga, Kak. Sampian itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Orang soleh bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Pasal yang terasampian saya masuk surga kalaban alasan soleh, cek masuk ke tibi, saya lain kibah, nggih. Cek masuk surga ke tibi, makin masuk surga mun ke tibi kengku. Apa yang kelaku? Kau borok ada orang, entar ke laut ada orang. Bok capung keluar kia sengkang. Oleh karena itu, ibu-ibu juga kalau masuk surga, nanti saudaranya dibawa, ibunya dibawa, anaknya dibawa. Orang yang masuk surga dengan alasan solihah atau dengan alasan soleh, itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan Majelis Permata Istiqomah bisa menjadikan kita perempuan-perempuan muslimah yang sesuai namanya istiqomah, ay ala syariatillah, istiqomah di dalam menjalankan syariat, insya Allah sesuai namanya muslimat, perempuan-perempuan yang Islam atau perempuan-perempuan yang selamat. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada waktu 15 menit. Seperempat pas saja. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Itu mic. Minta mic itu napa ngaguyap mic gula? Dina maksudnya. Silakan. Yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Satu. Ada lagi? Satu dulu gak apa-apa. Tolong mic-nya diambil. Oh ya, dari panitia Safari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya Nama di sini. dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa, alamat saya Pak Laut. Ya. Dan pertanyaan saya di sini. Sudah menikah belum? Belum. Baik, nomor HP-nya berapa? Baik, pertanyaan saya di sini kan di bidang keluarga itu kan ada 5 yang harus dicukupi oleh kepala keluarga. Yang pertama yaitu pakaian, yang kedua itu adalah Maskan, rumah. yang pertama itu ialah makanan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga ialah tempat tinggal yang layak, dan yang ketiga adalah pendidikan, dan yang kelima adalah
kasih sayang. Nah, seumpamanya 5 ini tidak dicukupi oleh kepala rumah tangga dan beliau itu meminta izin kepada seorang istri untuk meminta poligami, sedangkan si istri itu melarangnya karena tidak tercukupi salah satunya. Kan tetapi daripada dia, apakah kita dosa jika kita itu melarangnya untuk berpoligami, sedangkan sang suami itu ingin berselingkuh di luar rumah? Baik, hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Satu perempuan, kalau tidak ada satu laki-laki, gak apa-apa. Laki-laki barangkali ada yang mau bertanya. Nanti saya jawab. Oh, itu, nggih. Meriki, Mas. Meriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Memang agak berbeda di hadapan Ustadz yang biasa saja dengan Ustadz yang agak viral begitu, Ustadz. Saya agak gemeteran ini. Mungkin jarang berhadapan dengan Ustadz tampan sampai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli dari Parit Munggu Mas ini. Pendatang juga sebenarnya, Ustadz. Tapi asalnya dari Batu Ampar. Bukan Batu Ampar Madura, tapi Batu Ampar Padang Tikar. Oh iya. Ada 2 pertanyaan. Kalau laki-laki kan senangnya 2, Ustadz. Kalau sendirian, kata Ustadz tadi, nggak ada temannya nanti. Pertama, memang yang menjadi ganjalan di benak pemikiran saya adalah kita ini kan di Indonesia sudah dimasuki era digital. Tentu pendakwah itu banyak sekali. Kadang-kadang ada satu pendakwah yang menyalahkan pendakwah yang lain. Begitu pula dan sebaliknya. Sehingga mungkin di kalangan kami yang mayoritas awam ini sulit untuk membedakan. Tetapi paham kami tetap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya agar bisa membedakan tersebut bagi pendakwah yang kita tonton setiap hari, baik itu melalui YouTube maupun melalui media sosial lainnya. Itu pertama, Ustadz. Yang kedua, karena setiap seseorang itu kan pasti punya niat, tapi terkadang niat itu tidak terlaksana dengan semestinya. Seperti saya ini, Ustadz. Saya mempunyai niat untuk, ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tidak ada laki-laki yang mungkin tidak ingin memiliki hanya cukup satu wanita, seperti itu. Ya. Saya yakin setiap seorang pria, jika sudah direkomendasikan oleh seorang wanita, jangankan membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari, semenit saja dia langsung sudah berangkat untuk menjemput pasangannya yang satunya lagi, Ustadz. Tetapi yang saya tanyakan, tip-tip istilahnya agar wanita tersebut mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa ini jawaban untuk pertanyaan yang itu tadi. Baik, saya jawab yang pertama. Mbak siapa tadi, Mbak namanya? Isa. Anissa. Jadi Anissa itu perempuan, berarti Anissa ya. Kalau laki-laki ar-rijal. Jadi kalau Anissa itu perempuan. Baik. Laki-laki itu dalam berkeluarga punya 5 kewajiban ya. Ada malbas, ada mat'am, ada maskan itu ya. Ada ilmu, pendidikan, ada juga kasih sayang. Lah, bagaimana ketika seorang laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya yang 5, malah dia minta izin untuk menikah lagi itu ya. Yang harus saya sampaikan pertama kali, tidak ada hubungan memenuhi tanggung jawab yang 5 dengan izin meminta nikah lagi. Gini, saya bahas satu-satu. Dalam rumah tangga itu sebenarnya semua kewajiban itu milik suami. Masak milik suami, mencuci milik suami. Yang ini ilmu harus saya sampaikan. Mencuci milik suami, nyapu milik suami, terus menggendong anak
kewajiban suami mencari nafkah, kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban suami beres-beres rumah, kewajiban suami. Istri cuma satu kewajiban, taat saja. Istri cuma wajib tak. Jadi kalau sama suami disuruh masak, ya masak. Ya, Haji tak cocok pada ibu aja. Enggak. Jadi gini, jadi memang gitu. Jadi suami itu masak kewajiban suami, mencuci, menyapu, mencuci pakaian itu kewajiban suami. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan, jangankan hal ini bukan kewajiban suami, sampai menyusui anak itu bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban suami. Artinya bagaimana? Ketika ada seorang istri tidak mau menyusui anaknya sendiri, maka si suami wajib mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya. Bukan nikah lagi, bukan, dibayar. Makanya dalam Islam itu biasa, anak disusukan kepada orang lain biasa. Makanya Rasulullah itu menyusu kepada Siti Suwaibah. Setelah dari Suwaibah kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi biasa tradisi dalam Islam menyusu kepada orang lain itu biasa. Sebelum 2 tahun ya. Kalau 20 tahun jangan. Jadi biasa, dan makanya Islam itu mahram ada 3. Ada mahram musyaharah, ada mahram nasab, ada mahram rodok. Jadi ada mahram saudara susuan namanya. Kenapa? Biasa disusukan kepada orang lain. Jadi semua kewajiban suami. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada laki-laki yang tidak mampu memenuhi hak kewajibannya? Dosa. Susah. Jadi kalau ada suami tidak bisa memberikan makanan yang layak sesuai kemampuannya, tidak mampu memberikan tempat yang layak sesuai kemampuan si suami, maka laki-laki itu dosa. Cuman dalam kitab fikih, ketika suami tidak mampu, maka ar-ridha sayyidatul ahkam, sayyidul ahkam. Ridha, ikhlas itu adalah pangkal dari semua hukum. Jadi meskipun tidak bisa memenuhi semua kewajiban kepada istri, kalau istrinya ridho, maka suami bisa enggak dosa. Makanya ibu-ibu, kewajiban suami itu memberi nafkah tiap hari kepada sampean. Tergantung, ada 1 umur setengah, tergantung kemampuan laki-lakinya kaya atau tidak. Tapi kenyataannya kan tidak ada suami yang memberi nafkah tiap hari. Sebenarnya suami sampean dosa, tapi kalau sampean ikhlaskan itu, maka suaminya tidak akan dosa. Kan kita tradisinya beda dengan kalau di kitab harus memberikan nafkah tiap hari. Kita kan nggak mampu laki-laki seperti itu. Maka caranya satu, yang menjadi istri ikhlaskan suami sampean ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan syariat Islam. Paham gih? Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana hukum laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban? Dosa. Tapi dosa itu bisa gugur dengan ridho, keridhaan dan keikhlasan dari seorang istri. Ini yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana ini sudah tidak memenuhi kebutuhan malah minta izin menikah lagi. Perlu saya jelaskan, secara hukum syariat, menikah lagi itu bukan haknya istri yang pertama. Cuman, kita harus ingat, menikah lagi itu hanya diperbolehkan dalam Islam, bukan diperintahkan di dalam Islam. Buktinya, sebentar, ente cendera kau pampapiar biko akidak ya. Ada ban pelaban ini bah ada iya ya. Angking mun berisen ala king kong. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba perhatikan ayat setelahnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut tidak adil, nikah 1 saja. Jak situng lah tak adil nikah 2. Mun kalau urusan numpak make koceng tokang. Makanya gini Bu ya, saya di setiap forum itu pasti selalu guyon mau nikah lagi. Padahal kalau di hati terdalam saya, ya nyaman ring laki, yang ngetelak ring bini ratin je lebur. Padahal sampai ngetelak gula genteng kan lebur gini kan biasa. Itu manusiawi. Tapi untuk niat menikah lagi tidak ada. Dan saya termasuk laki-laki yang kurang setuju dengan laki-laki yang banyak istrinya. Kenapa kok demikian? Gini, Rasulullah itu menikah banyak. Tapi coba perhatikan kenapa Rasulullah menikah. Rasulullah menikah itu mulai dari umur 51 sampai umur 63. Pada usia 51 itu sudah bukan waktu seorang laki-laki hasrat kepada perempuan. Jadi Rasulullah menikah lagi itu bukan untuk mengikuti nafsunya, tapi semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada satu istri Rasulullah itu yang menikahkan Allah secara langsung, namanya Siti Zainab.
Jadi Allah menikahkan manusia secara langsung itu dua orang. Yang pertama Nabi Adam dengan Siti Hawa, yang kedua Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Jadi Rasulullah menikah itu sama sekali bukan atas dasar nafsu, tapi diperintahkan Allah. Ada perempuan janda, ini susah sekali, tidak punya harta, suaminya wafat dalam peperangan, kata Allah nikahi dia agar dia tidak merana, dinikahi sama Rasulullah. Bahkan ada satu istri Rasulullah itu tidak cantik dalam sejarah. Siapa? Siti Saudah. Dan bahkan dia rela tidak ditiduri. Memang tujuannya menikah dengan Rasul bukan urusan ini, tapi karena untuk bersama Rasulullah di surga. Tetapi mungkin abin apa? Lela abin sepenting janda saya mati laki naro kabin. Cari dengan abin empat para ben kapi saya kalah. Iya bagian jangbu jangan angang. Beneran. Jadi saya tidak melarang laki-laki menikah, tapi saya termasuk laki-laki yang kurang sependapat, kurang setuju dengan laki-laki yang suka menikah hanya karena alasan nafsu saja. Saya pernah ngaji kepada salah satu kiai namanya Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, Jawa Tengah. Beliau berpesan, "Cung, mun abinia dua, la abini dua, engce ngako norok kanjing Nabi. Kalau mau menikah lagi, dalam Islam tidak dilarang. Tapi jangan mengatakan saya menikah lagi ikut Rasulullah. Jangan. Rasulullah menikah lagi bukan atas dasar nafsu, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kalau menikah lagi, banyak gedok. Ya aki kalabang mana? Paham nggih? Jadi kewajiban kalau tidak dipenuhi dosa. Bagaimana laki-laki itu kalau mau menikah lagi? Laki-laki menikah itu diperbolehkan di dalam Islam, tapi sebenarnya dalam Al-Quran dianjurkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil menikah lebih dari satu, fawahidah. Satu saja, tidak usah menikah banyak-banyak. Sepenting papunga situng deh. Labi pal-pal benar ya. Bang, gulai sa pesan guru gulai cong, bini situng boy cong, tina bini situng, maki situng korli beli pada ben si banyak iko. Maki banyak munta ikut ekku, takut bi bang sabang iko. Jadi laki-laki saya sarankan sudah satu saja dibahagiakan. Karena apa? Karena bertambah istri itu akan bertambah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ketika lihat laki-laki nikah ya bagi saya ya mungkin nasib lah. Tapi saya mudah-mudahan diselamatkan. Karena apa? Bukan mas yang difikirkan tanggung jawabnya. Karena Allah yang berpesan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi saya tidak melarang dan tidak menjelek-jelekkan karena menikah lagi itu diperbolehkan di dalam Islam. Paham dia? Jadi itu beda permasalahan. Jadi apalagi sampai jelas-jelas tidak mampu satu menikah lagi, maka secara anjurannya tadi sudah tidak dianjurkan untuk menikah lagi. Terus yang kedua, tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad siapa? Husen. Di zaman akhir ini kita sekarang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiai berceramah di Jakarta bisa kita lihat di Sungai Nau sekarang. Satu menjelekkan yang lain, satu menjelekkan yang lain. Perlu saya garis bawahi. Sekarang di medsos itu yang lagi ramai Habib menjelek-jelekkan Habib. Ya, ada Habib satunya dijelek-jelekkan sama orang banyak. Muncul Habib lagi menjelek-jelekkan Habib ini. Yang perlu saya tekankan, kalau ini sama-sama dua Habib, kita berbahaya. Kalau kita pro sama Habib A, tentu kita kontra dengan Habib B. Kalau kita mendukung A, Habib Rizik umpamanya, kita mendukung Habib Rizik, muncul Habib Kribo menjelek-jelekkan Habib Rizik, maka hati kita akan seakan-akan gak setuju dengan Habib Kribo. Ini bahaya bagi kita. Jadi kalau kalangan habaib, lebih baik kita uskut, sakat saja, kita diam saja. Siapakah yang benar dan yang tidak benar itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Pokoknya kalau ini dzurriyyah Rasulullah menjelek-jelekkan, kita jangan ikut campur. Habib Rizik dijelek-jelekkan sama Habib Kribo, kita jangan mempunyai penilaian buruk kepada Habib Kribo. Karena apa? Ini sama-sama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan siapa-siapa, makanya kita bahaya. Kalau sampai kita punya hati jelek kepada Habib Kribo, meskipun umpama dia salah menurut kita punya perasaan jelek kepada Habib Kribo, kita yang berbahaya nanti di akhirat, karena kita sudah menjelek-jelekkan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah king Habib nikah salah tak salah bani urusna kuda ben sampian, nikah urusna Habib kalau ben Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Perlu saya ingatkan, kalau Habib bertengkar dengan Habib menjelek-jelekkan Habib, jangan ikut campur. Kiai, abak coba kiai, sampian cerok norok. Dimin ematura beda situng kiai nyaman ke Fuad itu jadi bupati. Ketika ke Fuad jadi bupati, beda kiai lain nabang bupati. Kiai lain nabang bupati ini kepah beda situng kiai abak coba ke Fuad. Ke Fuad ni ke coba, ke Fuad ni ke senika orangah. Ke Fuad ni ke tak fokus senika orangah. Mari abak coba ke Fuad pah ngucak. Keng kula make abak coba ke Fuad sampian cerok norok ki. Mun sampian abak coba ke Fuad ikining belet. Mun ka kula tak kira cek Roma belet pada lar kaler ko. Artinya apa? Kalau kiai menjelek-jelekkan kiai, kita tidak usah ikut campur.
Karena dia makomnya sama-sama kiai, sama-sama mengerti, sama-sama punya dalil. Kita yang menjelek-jelekkan ini yang akan menjadi rusak. Ini perlu saya ingatkan. Apalagi kalangan habaib. Kita tidak usah ikut campur. Siapapun yang sampai idolakan. Habib Kribo, silahkan. Jangan menghina Habib Rizik. Sampai mengidolakan Habib Rizik, silahkan. Jangan menjelek-jelekkan Habib Kribo. Karena apa? Sama-sama dzurriyyah Rasulullah SAW yang wajib kita muliakan sesuai permintaan Allah dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi saya bingung mau ikut yang mana? Ikut yang ini. Kata ini sesat. Kata yang itu ini sesat. Jadi sama-sama sesat semuanya. Satu mensesatkan yang lain, satu menyalahkan. Yang benar yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah itu punya dasar, punya istinbatul hukmi. Dasarnya ada 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau ada dari salah satu yang 4 berarti itu yang benar. Kiai ini sholat. Terus, kiai ini puasa. Tapi tidak mau tahlil. Tapi tidak mau maulid. Lu kita ada ijma ulama, ada qiyas. Kira-kira yang ikut ijma qiyas yang mana? Yang ada tahlilnya apa yang enggak ada? Jadi nanti kita patokannya 4 ini, Mas. Nggih? Yang mana yang benar? Kalau hukumnya diambil dari 4 itulah ahlus sunnah wal jamaah yang kita pegang. Paham? Jadi kalau ada ulama mengatakan kita harus kembali kepada Quran, jangan ikut ulama, jangan bermadhab, berarti ini dasarnya cuma 2, Quran sama hadis. Dia tidak mau ijma sama qiyas, berarti bukan kelompok kita. Harus kita jelek-jelekkan. Jangan. Kalau kita menjelek-jelekkan mereka, mereka akan menjelek-jelekkan kita. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Yang diperbolehkan kita hanya menyanjung kelompok kita. Yang benar ahlus sunnah wal jamaah lu, yang benar ijma qiyas lu. Yang lain salah apa tidak? Tidak boleh kita menjelek-jelekkan orang lain. Orang lain menjelek-jelekkan kita. Kita dikatakan bid'ah, kita dikatakan sesat. Tidak apa-apa. Kita tidak akan masuk neraka hanya dibilang sesat oleh orang lain. Tapi kalau kita menjelek-jelekkan orang lain, kita sudah diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham, Mas G? Jadi mana yang benar ini? Yang benar apakah yang mana? Yang pokoknya kalau Quran, hadis, ijma, qiyas berarti itu adalah pendapat yang benar. Paham? Bagaimana agar dapat rekomendasi agar menikah lagi? Itu pertanyaannya. Saya rasa sudah terjawab tadi, Mas ya. Jadi gak usah minta izin secara hukum Islam, tapi karena pemerintah kita harus ada izin dari istri tua, maka minta izin. Dak ada cara nama le si bini trongo cak iya. Ya gampang, Mas. Seprit jeban fanta. Bodrek. Mun tak ibede iya make sampai kiamat kurang 2 hari tak kira bagi, Mas. Wong kuan tak kira bagi, napa boleh bini sampian. Bini kule yo tiaki tak ndok. Kakek tak terlalu apa juga 6 Mas le iku. Nyampit tinggal kula apa juga gedeng boy kae. Artinya tidak akan ada perempuan yang mau suaminya diambil orang, sebagaimana seorang laki-laki tidak mau istrinya diambil orang lain. Kita punya hak dan perasaan yang sama. Kita ingin dimanusiakan di hadapan manusia. Tak usah sampean menikah lagi, sampean cetan dengan orang lain saja. Istrinya di dapur dengan suara pelan sudah menangis, bagai diremas-remas sakitnya hati, betapa sakitnya hati melihat kasih bercinta. Tarik sis. Bini ini siapa juga? Sudah. Kalau himbauan saya satu saja, di Bali ya, satu di Bali. Mas ya, itu. Mudah-mudahan meskipun sambil bergurau bisa jadi ilmu, Bu ya. Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat. Meskipun tidak bisa cukup panjang lebar, tina makida pandek kor masuk ikres sebuk. Hahaha kok. Maksud tema kita pandai saya pada Pak kor masuk ke pikirna sampai insyaallah ikhlas manfaat dah. Amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih karena saya harus ke Sungai Asam. Jadi perjalanannya jauh sekarang saya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang benar. Fadlum minallah. Bila ada yang salah itu murni dari Al-Fakir Al-Hakir Muhammad Khalil Yasin, mohon dimaafkan dan mohon diampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.